apakah konsumsi ini kan lagi masa pandemi ya dok ya, banyak yang tanya, tadi juga dokter ada singgung bahwa kalau masa COVID ini banyak penelitian juga menggunakan bakteri Bifidum longum tadi ya dok ya. Nah, berarti kan Utsukushi ini kurang lebih setidaknya juga bisa membantu ya. Kita nggak pernah klaim sebagai obat ya, tapi setidaknya bisa membantu ya, karena kan orang COVID ini juga butuh nutrisi ya dok ya, gitu ya dok ya. Benar ya. Jadi bukti-bukti otopsi, kemudian analisis dari feses dari orang yang meninggal atau mengalami infeksi yang berat karena di berbagai negara, bukan hanya di Wuhan ya. Bahkan pada kasus 4 orang yang meninggal pertama kali di Wuhan itu teliti sampai ususnya ya. Itu ternyata ada bukti bahwa ada kekurangan Lactobacillus, kemudian Bifidobacterium ya, kemudian Enterobacter. Nah, kenapa di Austria mereka menggunakan Bifidobacterium, Lactobacillus, jadi multispesies bakteri ya, karena mereka tahu bahwa ternyata kekurangan bakterinya adalah itu. Nah, diharapkan dengan suplementasi satu formula simbiotik ya. Kalau di Austria itu yang digunakan inulin. Jadi mereka nggak pakai polifenol makanan, mereka hanya mengkombinasikan multispesies bakteri yang mengandung Bifidobacterium, Enterobacter, bakteri core tadi ya, Lactobacillus, dan ditambah inulin, ditambah magnesium, zinc, dan selenium. Jadi hanya itu saja. Itu sekarang sudah fase uji klinis loh, bayangkan. Ya. Nah, makanya walaupun belum ada penelitian, kalau kita ternyata ada bukti empiris, apalagi ini makanan yang sudah dikonsumsi orang banyak, ya justru ini baik karena ini akan mengurangi orang yang sakit berat yang harus masuk rumah sakit, dan ini akan menurunkan beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dan pemerintah ya. Sebagian besar sebetulnya dari data epidemiologi bisa sembuh kan gitu ya, bisa sembuhnya bahkan tanpa pengobatan loh ya, dari makanannya yang sehat itu bisa kok ya. Artinya kalau kita derajatnya ringan sedang terus kita mau konsumsi itu ya insya Allah bisa membantu. Bahkan di protokol kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan juga diakomodasi penggunaan suplemen-suplemen, termasuk di situ ada probiotik tentunya ya. Di Zhenjiang misalnya ya, Zhenjiang University ya, yang salah satu universitas besar yang di Cina yang mengeluarkan protokol untuk obatan COVID itu memasukkan juga probiotik ya untuk terapi dan ya. Jadi tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dan tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan ya, tidak perlu dicari-cari kesalahannya ya, karena memang ini hanya makanan yang membantu gitu ya. Dan kalau dalam kaidah kedokteran, kalau dengan makanan ini saja cukup ya tidak butuh terapi farmakologi gitu ya. Nah, makanya itu juga sedikit banyak sih memang customer saya kebetulan yang COVID juga banyak terbantu sih Bu. Cuman ya kita nggak pernah klaim bahwa ini adalah obat COVID, tapi kita bilang ini adalah nutrisi yang membantu. Karena kebetulan juga tadi pembahasan Dr. Susi kan, wah ternyata COVID itu juga bermasalahnya di usus. Dan sedangkan utsu ini kan makanan yang memang saya lihat juga mentargetnya untuk perbaikan usus ya, menyeimbangkan ekosistem tadi ya dok ya, yang awal-awal dokter ada bilang bahwa tubuh yang sehat itu harus ada ekosistem yang seimbang gitu loh untuk masa bakteri-bakterinya itu ya. Dan di utsu ini kan dia bisa membantu menyeimbangkan. Iya benar, dan tadi loh bakteri core ya, tadi kita perhatikan bakteri core ya, bakteri core-nya kan di situ ada Enterobacter ya, Enterococcus ya, kemudian ada Bifidobacterium ya. Jadi mengapa kok formulasinya di sini kita melihat di usus ada itu ya, karena itu merupakan bakteri inti dalam keseimbangan usus kita ya. Jadi dan ini terbukti pada banyak penyakit ternyata yang hilang adalah bakteri core ya, bakteri-bakteri inti seperti Bifidobacterium, Lactobacillus ya, tadi yang saya sebutkan tadi.